Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku.
Selamat pagi dan salam. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada pagi ini, hari Minggu tanggal 28 September 2025 untuk mengikuti ibadah pada jam 9. Demi kenyamanan kita bersama, diharapkan kepada anggota jemaat yang membawa peralatan elektronik handphone supaya disetting pada mode silent, supaya kalau ada panggilan masuk tidak menimbulkan bunyi yang bisa mengganggu kenyamanan kita bersama. Begitu juga kepada anggota jemaat yang membawa anak-anak supaya tetap dalam pengawasan. Kita tetap mengawasi anak-anak kita demi kelancaran ibadah kita juga bersama. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Saudara Enos Pompong Langit STH, Pompong Padang STH. Terpujilah Tuhan yang kesetiaannya tidak pernah berubah terjadi dalam hidup ini. Dia yang telah menuntun kita sepekan berlalu dalam berbagai aktivitas sampai saat ini kita berkumpul dalam suatu persekutuan memuji namanya dengan tuntunan tema andalkan Tuhan bukan kekayaan. Dalam pengaminan bahwa Tuhanlah yang kita andalkan, maka marilah jemaat Tuhan kita berdiri dan bersukacita bersama memuji namanya dengan pujian NKB 7 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan keyakinan iman yang teguh kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 6, melanjutkan ayat 14 sampai 16 secara responsoria. Kita akan mulai dari ayat yang kedua berbalasan. Untuk ayat pertama saya akan membacakan sendiri. Bagian yang agak ke dalam dari anggota jemaat, yang keluar adalah bagian saya. Kita mulai. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempatkanlah perlindunganku dari kubu pertahananku. Sungguh,
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap mata yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan luputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. kita memuji Tuhan dari Pak Dian Toraya 91. 2 kali kita nyanyikan Kamu Mo Puang. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. NKB 1:1 ayat 1 dan 2. Yesus Tuhan ialah segalanya. Yesus Tuhan
Jemaat yang diberkati Tuhan, tak dapat kita pungkiri bahwa terkadang kita hidup mengandalkan segala potensi yang kita miliki, termasuk harta dan kekayaan. Akhirnya kita sering lupa bersyukur kepada Tuhan, Sang Sumber berkat bagi kita. Bahkan seringkali kita menjadikan harta sebagai berhala baru dalam hidup ini. Karena itu orang tuaku saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan memohon ampun kepada Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Gabel 213 ayat 1 dan 2 kita sudah ditulis.
bahwa Nats Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Diiringi NKB 208 ayat 1 sampai 3 tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kebayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Waktu suka tabur benih Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kebayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya,
Mohon maaf, dengan hormat Bapak Yakub Samben untuk menguangkan aturan tersebut. Ulu nangko, ya. Sare nangko. Satu kali. Ada. 50. Satu kali. Dua kali. 100 dari belakang. Dua kali. Tiga kali. Sama 50. Seratus 3 kali. Ya, terima kasih atas persembahan yang Bapak-bapak sudah berikan. Kita doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan NKB 134 ayat 2. Terima kasih ya Tuhan. Agar dalam masa
kasih Tuhan memberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengar lawatan Tuhan lewat firman-Nya. Karena itu mari mempersiapkan bahan bacaan kita. Bacaan yang pertama dari Yeremia pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat 3a dan ayat 16 sampai ayat 6 sampai ayat 15. Yeremia 32 ayat pertama sampai ayat 3a dan ayat 6 sampai ayat 15. Bacaan yang kedua dari pertama Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 19. Pertama Timotius 6 ayat 6 sampai 19. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Biarkanlah Alkitab atau Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Mari buka hati di hadapan Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus menolong kita memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Nang sipatok sielekkan opuang matua, umpu di umpakala bi tusanga madatum milan temelambi. Belana tumba tu kamakari tutuan pak kaborok milako kami. Tokumoya keden siapa kan melambi totemo. Tangnya belana kama bukuan kama totoran tolinoki. Apa mintu na belana pak tundam milako kami. Kekures sumanga indal loba aru. Sisola kama totoran kama lagaran. Tutontong mikamasian lako kami kombongan salomi. Kekures sumanga inde kasih pulungan melambi totemo. Nalantia tanga-tanga kasih pulungan opuang matua. Laki bungka, laki basa, laki nannung tusang tan kada, lamay surak madatumi. Kitandai opuang kumua, tang maupukan, tang pakulekan, la umpahangi indekadami, ketoyang komi, diumay kami. Apa den no pa ulendui pengkarangan penama sallo, na po pakulekan, umpahang melo indekadami, siya maadin duka, maadin kipogau. Lante katuan pak kamasyami. Dan nau pa indai kadami tu laki bungka laki basa laki nanu. Lamendadi biak lante katuan pak kamasyami. Kures sumanga anak puang. Pasak kemokan solanasang. Taum mitu bendan la umbasa indai kadami saaburan lektor. Kombongan salo mitu lang aperangin na pasak ke puang. Ondong raka indai kaunanmi. Tula usalurundon indai kadami melambi totemo. Pasak kay opuang lan minto katang maupuran na. Kures sumanga anak puang. Ki perangi kami olendui kadami melambi totemo. Lan sangan na puang ki pong Yesu ki mas sambayang. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai 3a dan ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi 2. Firman Tuhan, pembelian ladang sebagai jaminan pemulihan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia pada tahun ke-10 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dan berkata, "Mengapa engkau bernubuat?" Ayat 6, berkatalah Yeremia, "Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya,
Sesungguhnya Hanameel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dan berkata, belilah ladangku yang di Anatot, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Sesuai dengan firman Tuhan itu, datanglah Hanameel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan berkata, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel anak pamanku, dan menimbang uang seberat 17 shikal perak baginya. Aku menulis surat pembelian dan memeteraikannya setelah memanggil saksi-saksi serta menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang ditutup dengan meterai maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neriah bin Maseah di depan Hanameel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yahuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat itu, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka itu. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah liat, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Amin firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia, kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuperingatkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik,
menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Jemaat berdiri, haleluya. Kristus menurut Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, suruh supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian sabda Tuhan. Kure sumangga puang.
Salam damai sejahtera Kristus bagi setiap kita yang hadir. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua yang hadir mengalami shalom. Amin. Kalau alami shalom, coba sapa samping kiri kanan, muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Baik, puji nama Tuhan. Lawatan firman Tuhan akan kita renungkan dalam satu tema, sebagaimana yang telah tampil di depan slide masing-masing kita. Boleh kita baca sama-sama temanya? 2, 3. Andalkan Tuhan, bukan kekayaan. Andalkan Tuhan, bukan kekayaan. Ya ke di Palembay tama basata di kompokadai, usatuan puang tangnya kasugiran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan seperti ini. Segala sesuatu butuh uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Segala sesuatu butuh uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Kira-kira setuju kau merekati ungkapannya atau matang kusyilo? Setuju? Kau tantu nang ladiko setuju kile. Karena apa? Harus juga realistis. Kuma mintu-mintu atau apa di pogau lantai katuan, lepanaat lantai katuan, semuanya butuh uang. For example, sebagai contoh, kita mau pergi ke suatu tempat, otomatis kita butuh uang untuk transportasi. Kita mau makan sesuatu, kita butuh uang. Kita mau beli sesuatu, kita butuh uang. Anak-anak kita mau lanjut sekolah, mau lanjut kuliah perguruan tinggi, kita butuh uang. Bahkan saudaraku sobat muda, ketika saudara mau misalkan lamaran, mau tunangan, bahkan menikah, saudara butuh uang. Jadi betul bahwa segala sesuatu butuh uang. Bapak saudara, meskipun segala sesuatu butuh uang, tapi kita juga harus mengakui bahwa uang bukanlah segala-galanya. Mengapa saya mengatakan uang bukanlah segala-galanya? Orang tuaku saudara, apakah uang bisa memberikan kebahagiaan yang sejati? Minta maaf saya harus katakan belum tentu. Kenapa? Kadang ada orang seperti ini. Di satu sisi dia punya banyak kekayaan, punya banyak uang, tapi di sisi lain ada sesuatu yang hampa yang ia rasa dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang kosong yang ia rasa. Artinya ia tidak bahagia secara sejati. Pertanyaan selanjutnya orang tuaku saudara, apakah uang bisa menjamin kesehatan kita? Minta maaf saya katakan juga bahwa tidak. Kotongan moya kumua dengan uang kita bisa berobat kemanapun. Tapi satu hal Bapak Ibu, apalah artinya pengobatan tersebut jika Tuhan tidak memberkatinya? Apakah uang bisa menjamin kita umur panjang Bapak Ibu? Apakah uang punya kuasa untuk menambah hidup setiap kita? Tidak. Lantas siapa yang punya kuasa, siapa yang punya kendali penuh atas kesehatan, atas kehidupan kita saat ini? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan. Ini yang mau dikatakan oleh tema kita. Bahwa yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan segala yang kita punya. Karena itu semua hanyalah sesuatu yang bersifat semu atau sementara. Bapak Ibu Saudara, kita kemudian tiba pada satu pertanyaan mendasar yang akan kita renungkan pagi hari ini. Why should we really on God in life? Kenapa harus Tuhan yang kita andalkan dalam kehidupan ini? Matumbari na pengomatuaman na tula diranwanan di satuanan lantai katuanta. Ini yang kemudian mau dijawab oleh teks kita pagi ini. Dan menurut teks kita ada 3 alasan kenapa hanya Tuhan yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Alasan yang pertama Bapak Ibu, dikatakan dia tempat perlindungan kita. Dia tempat perlindungan kita. Tapi saudara, di bacaan Mazmur kita tadi dikatakan
bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita percayai hari ini, Dialah tempat perlindungan kita dari segala ancaman yang ada. Mazmur katakan baik ancaman di waktu siang maupun ancaman di waktu malam. Mazmur katakan Tuhan bukan hanya berjanji untuk melindungi kita, tapi Ia juga berjanji untuk menyertai setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian menarik yang saya dapatkan dari Mazmur 91 ini. Saya rindu berbagi kepada kita melalui perenungan pagi ini, dan saya berharap ini pun akan menjadi sesuatu yang menarik bagi saudara. Hal yang menarik itu ada di ayat 15b. Sudah di slide, boleh kita baca sama-sama Mazmur 91 ayat 15b, 2-3. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Perhatikan kalimat pertama Bapak Ibu, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Alkitab katakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Alkitab tidak mengatakan bahwa aku akan melepaskan dia dari kesesakan. Jadi, menyertai dan melepaskan itu hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Apa yang mau dikatakan dari hal ini? Sometimes, kadang-kadang Tuhan memang menenangkan badai. But sometimes too, tapi kadangkala juga Tuhan membiarkan badai itu tetap ada. Tapi satu hal yang kemudian ditenangkan oleh Tuhan, apa yang ditenangkan oleh Tuhan? Yang ditenangkan Tuhan adalah kita anak-anaknya. Mungkin kita pernah berkata seperti ini, kok begini sekali ya pergumulannya, kok begini sekali ya tekanannya. Kenapa sih Tuhan kok badainya enggak ditenangkan? Kenapa pergumulanku enggak selesai Tuhan? Ini yang firman mau katakan kepada kita pagi hari ini. Bahwa meskipun Tuhan tidak melepaskan kita dari kesesakan yang kita alami, tapi Dia berjanji untuk senantiasa menyertai kita dalam berbagai kesesakan yang kita alami. Amin. Orang tuaku saudara, kadang Tuhan mau katakan bahwa kesesakan ini, pergumulan ini memang harus kita lalui, harus kita tempuh. Karena apa? Justru melalui pergumulan, melalui tantangan kesesakan ini, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh dalam Tuhan. Saya mau katakan kita tidak akan pernah bisa kuat, kita tidak bisa akan tangguh ketika kita hanya mengandalkan kemampuan kita, tidak. Kita hanya bisa kuat dan tangguh ketika kita mengandalkan Tuhan. So, rely on God in your life. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Itu alasan pertama, Dia tempat perlindungan kita. Yang kedua, kenapa harus Tuhan yang kita andalkan? Teks kita katakan alasan yang kedua, Dia kepastian hidup kita. Dia kepastian hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan Yeremia tadi dikatakan bahwa Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk pergi membeli sebuah ladang di Anatot. Yang jelas-jelas Bapak Ibu, ladang ini, tanah ini akan diambil alih oleh orang-orang Kasdim. Sebab sewaktu itu tanah umat Tuhan akan diambil oleh orang-orang Kasdim. Ya ke patangaran tolinota mungkin leko maakada boyo-boyo bang hari kalian atu Yeremia lonal di to padangnya to. Saba apa? To sayang atu lampu apa? Ura atakki bang hari kalian Yeremia lonal di to paalak ya to belan na apa? To sayang atu lampu apa? Tapi menarik Bapak Ibu, Tuhan suruh Yeremia untuk pergi membeli ladang tersebut. Apa yang mau dikatakan dari hal ini? Di sini letak Tuhan mau menyatakan kepastiannya kepada umat. Bahwa tanah umat meskipun akan diambil oleh orang lain, tapi suatu waktu tanah tersebut akan Tuhan kembalikan kepada umatnya di masa mendatang. Jadi teran atau rosala tu Yeremia lonal di to padangnya to belanna lana puapa siada kok. Ini jaminan pemulihan Tuhan bagi umatnya. Apa yang mau dikatakan dari hal ini Bapak Ibu? Saya mengatakan seperti ini. Kalau tanah saja Tuhan jaminkan. Sekali lagi,
tanah Tuhan jaminkan loh. Apalagi yang namanya apa yang Tuhan ambil dari kehidupan kita hari ini. Izinkan saya mengatakan bahwa Tuhan juga bisa mengembalikan itu semua bagi kita di waktu yang akan datang. Amin. Tak ada apapun yang bisa menghalangi kita dari kasih Tuhan. Tuhan boleh ambil, tapi satu waktu Tuhan kembalikan bagi kita. Itu poin kedua, kenapa hanya Tuhan yang harus kita andalkan, karena Dia kepastian hidup kita. Yang ketiga, kenapa harus Tuhan yang andalkan, dikatakan bahwa Dia jaminan hidup kita. Dia jaminan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di bacaan 1 Timotius tadi dikatakan, kalau kita andalkan Tuhan, ada jaminan bahwa ada rasa cukup yang akan Tuhan beri bagi setiap kita. Kita andalkan Tuhan, kita akan punya yang namanya rasa cukup. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang istri yang berkata kepada suaminya, "Pak, rumah tangga tetangga kita yang kanan itu loh, no kami mau nama tumbai. Nako seperti hari Valentine, tiap hari istrinya disayang-sayang." Ya. Suaminya hanya terdiam. Istrinya kemudian mengatakan, lebih-lebih lagi rumah tangga tetangga kita yang kiri itu loh. Nah kemudian kenapa? Nako seperti hari Imlek. Setiap hari istrinya dikasih ampau, dikasih uang. Nah kami itu mana maka dika. Terus rumah tangga kita seperti hari apa? Nah kami itu benena seperti hari buruh. Tahu hari buruh Bapak Ibu? Ya tuh di bang toma ademo. Seperti hari buruh, aku nih kerja paksa, gaji pas-pasan, kalau demo dipecat. Pertanyaan bagi setiap kita yang hadir, kira-kira rumah tangga setiap kita seperti hari apa? Hari Valentine raka penuh kasih sayang, hari Imlek penuh dengan ampau, atau hari buruh penuh dengan keluhan-keluhan, campur aduk. Tapi saya percaya rumah tangga setiap kita yang hadir itu seperti hari Natal. Bagaimana itu hari Natal Bapak Ibu? Setiap harinya selalu penuh dengan damai dan sukacita. Amin. Jadi namui apa bang mau nakamasyang kipuang, meskipun penghasilan kita pas-pasan, kita mensyukurinya. Dalam pengelolaan yang pas-pasan itu kita andalkan Tuhan. Saya percaya kita akan selalu punya rasa cukup atas apa yang Tuhan beri. Kalau kita sudah punya rasa cukup, saya percaya kita tidak akan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Kalau kita andalkan Tuhan, ada jaminan rasa cukup, kata Timotius. Kalau kita andalkan Tuhan, bacaan Lukas katakan ada jaminan keselamatan di kehidupan yang akan datang. Lukas menceritakan tentang seorang yang kaya dan seorang yang miskin bernama Lazarus. Seorang yang kaya ini telah dikaruniai segala yang terbaik oleh Tuhan semasa hidupnya. Tapi satu hal Bapak Ibu, dia tidak menggunakan dengan baik apa yang Tuhan beri. Sementara Lazarus meskipun ia miskin, dalam keberadaan yang miskin, ia tetap mengandalkan Tuhan. Singkat cerita, si kaya dan si Lazarus yang miskin mati. Perikop kita katakan Bapak Ibu, saat mereka sudah mati, si kaya ini ternyata menderita dalam siksaan neraka. Tapi si Lazarus ini ada dalam pangkuan Abraham di sorga. Apa yang mau dikatakan dari hal ini Bapak Ibu? Ternyata harta duniawi, kekuasaan, kekayaan, materi, aset, jabatan kita dalam hidup ini tidak punya peranan apa-apa untuk menolong kita dalam meja pengadilan Allah nantinya. Orang tua saudara, minta maaf saya katakan bahwa segala yang kita punya dalam kehidupan ini, sekali lagi materi, kekayaan, jabatan, aset kedudukan kita, minta maaf saya katakan semua itu akan kita tinggalkan dalam dunia ini nantinya. Timotius tadi katakan ya, kita lahir ke dalam dunia, kita tidak membawa apa-apa. Ketika kita kembali sama Tuhan, kita juga tidak akan membawa apa-apa. Mazmur katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali kepada Tuhan. Penekanannya di sini ialah si kaya masuk ke neraka
bukan karena ia kaya. Sekali lagi ya, si kaya masuk neraka menurut perumpamaan ini bukan karena ia kaya, tapi ia masuk neraka karena ia tidak menggunakan dengan baik apa yang Tuhan beri semasa hidupnya. Begitupun si miskin, dia masuk surga bukan karena dia miskin. Lazarus masuk surga bukan karena dia miskin, tidak. Tapi dia masuk surga karena meskipun ia miskin, tema katakan dia tetap mengandalkan Tuhan. Menjadi perenungan bagi setiap kita yang hadir. Kalau ternyata kita andalkan Tuhan, ada jaminan keselamatan di kehidupan yang akan datang. Pertanyaan mendasar bagi kita untuk kita gumuli pagi ini. Sudahkah kita juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini? Taranwanan syamar kata satuanan syamar kata tupang matu atau matam kusyilo. Saya mau katakan jawabannya ada pada masing-masing kita. Kalau kita itu lantandai katuanta, apakah saya betul sudah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Saya mau katakan Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Tapi ketika hidup saudara semakin diberkati, sebenarnya pada saat yang sama Tuhan mau katakan jadilah juga berkat. Kalau kita semakin diberkati, kita harus semakin jadi berkat. Orang tua saudara, segala yang kita punya sekali lagi hanyalah titipan daripada Tuhan. Ini yang kemudian dikatakan teks kita, kalau kita kaya secara materi, kita juga harus kaya secara dalam kebajikan. Ini yang Timotius tadi katakan, kita rajin mengulurkan tangan kepada sesama. Saya mau katakan seperti ini, bahwa pandanglah kekayaan, pandanglah aset saudara hari ini, pandanglah kedudukan jabatan saudara hari ini sebagai sarana Tuhan untuk menjangkau orang-orang berkekurangan di sekitar kita. Dan sebaliknya tomatong kusyulu, yaitu eyanan diokaleta dipakai untiro lurokko padanta torro tolino. Jadi hari ini kita belajar bahwa kalau kita andalkan Tuhan dalam hidup ini, ada jaminan bahwa Dia tempat perlindungan kita. Itu yang pertama tadi. Yang kedua dikatakan Dia adalah kepastian hidup kita. Dan yang ketiga, Dia jaminan hidup setiap kita. Sekali lagi, bahwa segala yang kita punya dalam hidup akan kita tinggalkan nantinya. Kalau Tuhan memberikan kehidupan bagi kita, kita menggunakan segala yang ada pada kita dengan sebaik mungkin, saya percaya ketika kita kembali sama Tuhan, hidup kita betul telah menjadi berkat. Batonan aku mau mertua pali penasan nih, sabah apa? Takarang melom untuk katuanta tempon tuota. Jadi biarlah kiranya perenungan pagi ini semakin menguatkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Selamat hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Soli Deo Gloria, Tuhan menolong kita mewujudkan firman-Nya. Amin. Mari tundukkan kepala sejenak, kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Betul Tuhan bahwa hanya Engkaulah yang harus kami andalkan dalam kehidupan ini. Segala yang kami punya dalam hidup ini, kekayaan, harta, aset, jabatan, semua hanyalah titipan daripada Tuhan. Semua ini akan kami tinggalkan ketika kami kembali kepada Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, kami tidak membawa apa-apa saat kami datang ke dalam dunia. Maka ketika kami kembali kepada Tuhan, kami juga tidak akan membawa apa-apa. Kami rindu Tuhan, buat hidup kami semakin mengenal Tuhan, hidup kami semakin mengandalkan Tuhan. Hati seorang hamba.
belajar bahwa betul tak ada sesuatu pun yang bisa kami genggam dalam kehidupan ini. Segala yang Tuhan beri hanyalah titipan daripada Tuhan. Segala harta kekayaan, aset jabatan kami diberi oleh Tuhan untuk mengelolanya. Kami hanyalah bendahara Tuhan yang dipercaya Tuhan, yang dititipi Tuhan untuk mengelolanya. Biarlah kami kelola dengan baik Tuhan. Kami pakai menjangkau orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan di sekitar kami. Sehingga Kristus datang kembali, kami mempertanggungjawabkan dengan baik titipan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu bahwa hanya ini yang kami punya, hati seorang hamba yang mau selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam satu nama kami berdoa, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan yang kami andalkan dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan formulir persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu, kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Selamat mempersiapkan diri memasuki perjamuan Tuhan di pekan mendatang. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan bersatu hati berdoa bagi kehidupan masing-masing kita yang hadir. Kita akan berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun. Ada Septian Andi Kusuma, Septian Gilbert Tangkelakbi, dan Melvi Palindato. Kita berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun perkawinan.
bersyukur bersama jemaat yang mendapatkan kenaikan pangkat golongan, selesai studi, sembuh dari sakit dan berbagai kesuksesan lainnya. Kita bersuka cita atas pertambahan anggota jemaat. Dengan hormat saya sebut namanya keluarga Domingus Kadang ST akan bergabung bersama kita di kelompok pelayanan 6. Kita akan menopang dalam doa anggota jemaat yang sakit, Bapak Limbu Mangiri yang dirawat di Rumah Sakit Primaya. Kita doakan Bapak Andarias Manda Palisungan yang berobat di Penang, Malaysia. Kita berdoa bagi jemaat yang berduka cita. Ada Bapak Karel Tupu sekeluarga berduka cita atas meninggalnya ibunda terkasih almarhumah Ibu Maria Sarah dan jenazah sudah diantar ke Toraja. Kita berdoa buat rencana kita ke depan, secara khusus rencana baik dari saudara Frolan Octavianro Ruru dengan saudari Wendy Ria Rantesalu yang rencana akan memasuki rumah tangga yang baru. Kita berdoa bagi rencana perjamuan kudus di minggu mendatang. Pun kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh gumul dan juang kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Deo gratias. Terima kasih kepada Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau buat setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kemurahan demi kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup ini. Bahkan ketika kami masih ada sampai pada detik ini, boleh diperkenan Tuhan belajar firman Tuhan, kembali bercermin diri pada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena penyertaan yang terbaik yang Tuhan beri atas masing-masing kami. Kami tahu kami lemah dan terbatas untuk mewujudkan firman-Mu. Tolong kami dalam segala keterbatasan, kerapuhan kami untuk mewujudkan firman ini dalam hidup masing-masing kami. Kami mau komitmen pagi ini bahwa hanya Engkau yang akan kami andalkan. Di atas segala andalan-andalan yang ada, hanya Engkau Tuhan yang akan kami andalkan dalam hidup ini. Biarlah kiranya Tuhan setiap pujian yang lahir dari hati pagi ini menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan kami pagi ini menjadi penyembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Kami bersyukur bersama warga jemaat yang boleh berulang tahun. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menghitung-hitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami mendapatkan hati yang bijaksana. Itu berarti bahwa lewat pertambahan usia biarlah juga bertambah hikmat, bertambah kebijaksanaan untuk menata kehidupan ini. Tuhan telah menolong di tahun hidup sebelumnya, maka untuk tahun-tahun hidup selanjutnya Tuhan yang sama pasti menolong setiap warga jemaat yang berulang tahun pagi ini. Kami berdoa Tuhan, bersyukur bagi warga jemaat yang boleh berulang tahun dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan keluarga mereka terus menjadi kehidupan keluarga Kristen yang setia di hadapan Tuhan. Keluarga Kristen yang setia mengandalkan Tuhan. Kami berdoa buat setiap pencapaian warga jemaat-Mu, Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan. Ajar kami Tuhan untuk melihat ini semua sebagai sarana Tuhan untuk kami pakai menjangkau orang-orang di sekitar kami. Kami hidup berbagi kasih, meneladani Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Bersyukur bersama pertambahan anggota jemaat keluarga Bapak Domingus Kadang. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya dalam perarak-arakan sebagai warga jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kami saling melangkur, kerjasama yang baik di antara kami boleh terbangun satu sama lain. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit, baik yang sempat kami sebutkan namanya maupun yang tidak sempat kami sebutkan namanya, yang dirawat di rumah sakit, dalam pemulihan, dalam pengobatan berjalan. Kami tahu Tuhan mengetahui setiap warga jemaatnya yang sakit. Kami doakan pagi ini Tuhan, bahwa dalam Tuhan kami, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan kami imani masih ada sampai
sampai saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, lawatan jemahan Tuhan, bilur-bilur Tuhan, pemulihan daripada Tuhan dinyatakan menjadi bahagian kehidupan mereka. Tuhan, tambahkan kekuatan dalam diri masing-masing mereka yang sakit untuk kuat, untuk sabar menjalani pengobatan saat ini. Iman kami selaku orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kami akan berkata bahwa setiap upaya perjuangan pengobatan saat ini tidak akan berujung kepada kesia-siaan, tapi ada kesembuhan yang pasti, ada kepulihan yang sejati yang akan Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat yang berduka cita. Kami percaya Tuhan dengan iman bahwa ibarat ada pelangi sehabis hujan, demikian peristiwa suka menanti di balik setiap peristiwa duka yang kami alami. Dihibur, diteguh kuatkan segenap keluarga yang berduka, secara khusus kekasih kami Bapak Karel Tupu. Dalam rangkaian acara pemakaman ibunda terkasih di Toraja, biarlah semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi rencana baik saudara kami Frolan dan Wendy yang akan memasuki bahtera rumah tangga yang baru. Mereka akan mengikat cinta dan kasih mereka di hadapan Tuhan, disaksikan orang tua, keluarga, bahkan segenap warga jemaat. Tuhan berkati, biarlah kiranya kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan kepada kedua calon mempelai, kedua belah pihak keluarga. Mereka senantiasa sehat, harapan mereka boleh dinyatakan Tuhan, diberkati Tuhan, dan pada pelaksanaannya semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi rencana perjamuan kudus yang jika Engkau berkenan akan kami laksanakan pekan mendatang. Tuhan berkati kami, biarlah kami warga jemaat-Mu menyiapkan kehidupan kami, hati kami untuk betul-betul dengan kesungguhan mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus melalui meja perjamuan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang boleh hadir, orang tua di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tuhan berkati, Tuhan tolong, biarlah terus menjadi orang tua yang baik, yang setia, yang sabar dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak, yang juga kemudian akan terus tekun mendoakan anak-anak kekasih. Kami berdoa bagi oma dan opa, kakek dan nenek yang boleh hadir. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan, buat umur panjang yang Tuhan beri. Kami tahu Tuhan dengan semakin bertambah umur, kadangkala fisik ini mulai menurun. Ada banyak keluhan-keluhan fisik yang timbul, tapi satu hal yang kami imani, selaku orang yang mengandalkan Tuhan, sampai masa tua, sampai masa putih rambut sekalipun, Engkau Allah yang sama yang tetap menggendong orang tua kami menjalani masa usia indah karena Tuhan. Kami imani anak dan cucu Tuhan pakai menyatakan cinta kasih yang terbaik bagi kehidupan orang tua kami. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan yang Tuhan perkenan untuk melayani di jemaat Tuhan di tempat ini. Majelis gereja, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken bersama dengan pengurus OEG, guru-guru sekolah minggu, para tim kerja kepanitiaan yang ada, para pekerja gereja. Biarlah kiranya Tuhan, kami percaya setiap mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, bahwa sepanjang Tuhan masih beri kesempatan, kami rindu menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih bagi setiap yang boleh terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Mohon ampun Tuhan jika dalam ibadah ini ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami lakukan, yang tidak berkenan dalam pandangan Tuhan. Dan dengan penuh kerendahan hati Tuhan, secara pribadi-pribadi kami mau mengungkapkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mau mengungkapkan setiap keluh kesah kami, setiap tekanan hidup kami, setiap hal yang kami alami melalui waktu teduh sejenak. Mari jemaat Tuhan sampaikan kepada Tuhan setiap persoalanmu. Dengarkanlah kami Tuhan. Kami imani tak ada satu doa yang akan berujung kepada kesia-siaan. Semua akan dijawab Tuhan, tepat dan indah waktunya Tuhan.
Kami percaya Engkau jawaban setiap doa kami. Engkau solusi dari setiap persoalan hidup kami. Engkau jalan keluar dari setiap kebuntuan yang kami alami. Biarlah ketika kami kembali, kami aman dan selamat dalam pertolongan Tuhan. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepekan mendatang, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan beri kami hikmat untuk menata semuanya dengan penuh kebijaksanaan. Seluruh rencana kami ke depan, kami tahu kami hanya merencanakan, Tuhan yang menghendaki segala sesuatunya. Karena itu kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Tuhan tolong kami untuk mewujudkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Ini syafaat kami, ungkapan syukur kami. Ini keterbukaan kejujuran kami sama Tuhan. Di dalam satu nama kami berdoa, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kita masuk pada ucapan terima kasih dan warta tambahan. Ada penekanan warta sesuai yang ada di warta jemaat pada tanggal 5 Oktober pada jam 6 pagi. Ibadah akan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Toraya. Akan dipindah ke tanggal 12 Oktober 2025 karena pada tanggal 5 Oktober 2025 ada perjamuan kudus. Penekanan warta yang kedua, ibadah PKB di rumah Bapak Hendrik Palungan pada hari Jumat untuk sementara ditunda. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Secara khusus kepada Saudara Enos. Mohon maaf pada awal ibadah ada salah penyebutan nama. Kiranya segala pengabdian pelayanan Saudara Enos pada Jemaat Beringkanaya sampai saat ini selalu diberkati Tuhan. Dan jika pada saat nantinya ditempatkan pada satu jemaat dalam lingkungan Gereja Toraja, segala pengalaman yang ada di Jemaat Beringkanaya bisa menjadi modal dalam pelayanan di jemaat tersebut. Tuhan memberkati. Amin. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menyadari bahwa kekayaan tidak menjamin keselamatan. Karena itu tidak memberi diri diperhamba oleh kekayaan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita selama sepekan ke depan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Kita menyanyi dari NKB 201 ayat 1 dan 2. Yesus
kekasih-kekasih Tuhan, pergilah, biarlah Tuhan yang menjadi andalan dalam hidupmu, sebab Dialah tempat perlindungan kita, Dialah kepastian hidup kita, Dialah jaminan hidup setiap kita. Pandanglah harta kekayaan yang ada pada kita sebagai alat untuk melayani Tuhan, sebagai sarana Tuhan menjangkau orang-orang berkekurangan di sekitar kita. Mari mengarahkan hati kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Sama-sama kita katakan, amin. Demikianlah ibadah kita, disilakan duduk.